Pintu teater 1 telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, silakan memasuki ruangan teater. Pria asli Cibangkong, Galih, dan juga Raja tiap malamnya mengantarkan toge, utamanya sekitar jam 12 malam. Usaha ini didapuk oleh pamannya Raja. A few moments later. Sayuran ini berasal dari tumbuhan muda yang baru berkecambah. Walaupun terdapat berbagai tumbuhan atau kacang-kacang yang kecambahnya bisa Anda makan, namun masyarakat Indonesia lebih umum mengkonsumsi toge yang berasal dari kacang hijau atau jenis varietas Vigna radiata. Toge kacang hijau memiliki ukuran lebih kecil. Dikutip dari data komposisi pangan Indonesia, dalam 100 gram toge kacang hijau atau mung bean sprout memiliki kandungan nutrisi antara lain air 90,4 gram, kalori 34, protein 3,7 gram, lemak 1,2 gram, karbohidrat 4,3 gram, serat 1,1 gram, kalsium 166 mg, fosfor 74 mg, zat besi 0,8 mg, natrium 19 mg, kalium 93,3 mg, tembaga 0,16 mg, seng atau zin 0,4 mg, beta karoten 41 mikrogram, karoten total 20 mikrogram, tiamin 0,09 mg, riboflavin 0,015 mg, niacin 1,1 mg, vitamin C 5 mg. Selain melancarkan pencernaan, toge juga sangat efektif untuk meningkatkan metabolisme tubuh, meningkatkan sirkulasi darah dan memulihkan anemia, menurunkan berat badan, menjaga kesehatan jantung dan mencegah stroke, meningkatkan sistem imun karena vitamin A, menyehatkan dan menumbuhkan rambut, mencegah kanker. Manfaat toge untuk kesuburan, meningkatkan kualitas sperma. Vitamin E adalah senyawa antidioksidan, juga dapat melindungi sel-sel dari serangan radikal bebas. Apabila Anda mengkonsumsi toge vitamin E, akan menjaga sel-sel telur atau mungkin sperma dari berbagai kerusakan akibat serangan radikal bebas.
Oke, untuk proses penanaman toge yang Anda ketahui seperti apa? Terus Jadi, toge itu apa sih? toge itu sayuran ya, jenis sayuran. Berasalnya dari kacang hijau. Dari kacang hijau. Jadi kebanyakan orang gitu ya, yang awam gitu yang nggak tahu berpikiran bahwa toge itu ditanam. Bukan, padahal toge itu di gimana ya kalau bahasa ininya direndam, kayak direndam gitu lagi, dimasukin ke tempat lah kayak wadah gitu kan, kita nyebutnya istilahnya tolombong, masukin ke dalam tolombong. Berapa kilo itu hitungannya gimana takaran pembikin, mau per 5 kilo, per 10 kilo, per 8, per 7 itu mah terserah. Misalnya kita ambil contoh yang dari saya bikin, saya ngambil per 10 kilo. Per 10 kilo itu kacang hijau dimasukin ke dalam tolombong. Prosesnya itu 4 hari. 4 hari tumbuh menjadi toge yang udah siap jual gitu. Dari 4 hari itu teh, dalam seharinya itu ada 8 waktu, 9 waktu, 9 atau 8 waktu nyebor. Maksud 9 8 waktu nyebor itu misalnya gini, kita bersihin dulu kan, kayak toge itu kan kacang hijau, dari kacang hijau itu kan dipilih dulu nih mana yang bagus, mana yang jelek buat dijadiin toge kan, nanti dipisahin, udah dipisahin masukin ke dalam terombong, di apa itu tuh namanya, di sebor kalau bahasa kita, di banjur lah gitu, Siram, disiram misalnya satu terombong gitu beda-beda, ada yang 12 ember, ada yang 13 ember, 14, ada yang 7 gitu, gimana pembikin masing-masing lah. Nah di situ dibanjur per 3 jam, jumlahnya semua ada 8 waktu. Misalnya kita start jam 1, berarti kita nanti mulai lagi 2, 3, 4, jam 4 mulai. Misalnya udah jam 4, terus seterusnya jam 7, jam 10 sampai seterusnya, sampai mengulang 4 hari. Nanti dia di pertengahan proses itu juga ada cara pengobatan untuk mempercepat toge. Kayak nostalgia ya kan, dulu kita mungkin yang di SD atau di SMP-nya pernah bikin toge dari kapas, sebenarnya kayak gitu, sama aja sistemnya, cuman kita dipercepat lagi, jadi prosesnya nggak akan lama, dipercepat jadi 4 hari. Ada obat khususnya untuk memperbesar, memperpanjang togenya, dan untuk menghentikan pertumbuhan toge itu, seperti itu. Satu kali ngirim toge ke Caringin itu berapa telombong? Gimana permintaan, biasanya sih 89 koli. Umumnya 8 sampai 9. Koli, satu koli itu beda-beda, ada yang kepala 79 kilo, 75 kilo, ada yang 80 kilo, ada yang 90 kilo. Tapi jarang sih untuk mendapatkan 90 kilo, paling banter 85, keseringan 85 kilo, 70 kepala di situ. Ya, toge ini kan menjadi satu produk yang berdomisili di Cibangkong ya. Ya, Harapan kamu kedepannya seperti apa sih ya. untuk usaha toge ini? Untuk usaha toge ya kepengen masih berlangsung panjang gitu, karena kan ini saya usaha bukan usaha sembarang usaha, meneruskan usaha dari kakek yang udah dijalanin hampir 40 tahunan. Itu untuk mistis tukang toge itu seperti apa? Anda pernah bercerita? Oh ya bener, ya mistis. Gimana? Jadi ada cerita sih, nggak tahu mitos, nggak tahu fakta ya, cuman semua tukang toge pasti tahu tentang ini. Toge nggak boleh diambil di rumah. Kayak gini, misalkan saya jualan nih, saya bikin di rumah gitu ya, ada yang beli, saya tetangga pada tahu, oh ini si ini jualan toge gitu kan, beli we kasih ini. Nah nggak boleh. Jadi harus gimana ya, harus pindah dulu tempat ke pasar. Kalau misalnya di pasar nggak laku, dibawa ke rumah, nah baru itu boleh dijual. Tapi kalau misalnya belum sempat ke pasar, si toge kita udah ngerau gitu, udah ngambil buat dijual, insya Allah nggak akan lama usahanya. Jadi udah ada contoh lah gitu, mitosnya gitu. Gak kayak kacang gitu ya? Ya. Maksudnya si petani langsung makan Hasil kan, tanian, langsung hasil taniannya, nggak ke pasar, itu kan langsung nyuplai. Kalau kita kan nggak boleh, harus ke pasar dulu. Walaupun misalnya gini, ada yang mesen nih, orang cadas nih, kita beda pasar misalnya, ada pesen orang cadas, yang penting kita harus keluar dari rumah aja kayak gitu. Intinya mah harus nggak boleh ngeladangin di rumah lah gitu, karena adalah gitu
masih saudara juga gitu dia gitu, karena dia mikirnya buat apa capek-capek di pasar ngontrak tempat, padahal pelanggan udah ada datang ke rumah. Emang iya, setahun kerasa itu, cuman kesini ada aja we musibah nanti goda nanti gitu, mitos namanya. Tapi kebuktian cuman ya balik lagi kan kanu nggak kuasa lah gitu kita mah. Cip.